Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuliana. Saya Julia Putri dari kelas 03 Sake 007. Di sini kami akan mempresentasikan materi statistika inferensial pertemuan 20 tentang analisis regresi dengan variabel interfacing serta pengolahan data menggunakan SPSS. Baik, kami langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Variabel interfacing adalah variabel antara atau variabel mediasi. Variabel ini berfungsi sebagai perantara antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak selalu terjadi secara langsung, tetapi dapat melalui variabel lain. Dalam penelitian, variabel interfacing digunakan untuk menjelaskan hubungan tidak langsung antar variabel. Karena hubungan ini bertingkat, analisisnya dapat dilakukan menggunakan analisis jalur atau regresi bertahap. Variabel interfacing berbeda dengan variabel moderating. Variabel moderating berfungsi memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel, sedangkan variabel interfacing berfungsi sebagai variabel perantara. Jadi, interfacing menjelaskan bagaimana pengaruh terjadi, sedangkan moderating memengaruhi seberapa kuat hubungan tersebut. Pada model ini terdapat dua hubungan. Yang pertama, hubungan langsung, yaitu variabel X langsung memengaruhi variabel Y. Kedua, hubungan tidak langsung, yaitu X memengaruhi Y melalui variabel Z. Dalam contoh ini, earns berperan sebagai variabel X, wealth sebagai variabel Z, dan income sebagai variabel Y. Artinya, earns dapat memengaruhi income secara langsung ataupun melalui wealth terlebih dahulu. Contoh soal pada materi ini menggunakan data 12 sampel. Data terdiri dari 3 variabel, yaitu earns, wealth, dan income. Tujuan analisis ini adalah mengetahui apakah wealth benar-benar menjadi variabel interfacing dalam hubungan antara earns dan income. Selanjutnya, untuk langkah pengolahan data menggunakan SPSS akan dijelaskan oleh Julia. Langkah pertama adalah menyiapkan data yang akan diuji pada aplikasi SPSS. Data dimasukkan sesuai variabel yang digunakan, yaitu earns, wealth, dan income. Tahap ini penting karena menjadi dasar analisis regresi. Selanjutnya dilakukan analisis regresi pertama. Pada tahap ini diuji pengaruh variabel independen yaitu earns terhadap variabel interveningnya yaitu wealth. Cara yang digunakan adalah melalui menu analis, kemudian regression, lalu linear. Setelah menu dipilih, variabel earns dimasukkan sebagai independen dan wealth sebagai dependen. Kemudian klik OK untuk melihat hasil output regresi pertama. Output pertama menunjukkan hubungan earns terhadap wealth. Dari hasil ini dapat dilihat apakah earns memiliki pengaruh terhadap variabel intervening. Jika terdapat pengaruh, maka analisis dilanjutkan ke tahap kedua. Pada regresi kedua, variabel yang dimasukkan adalah earns dan wealth sebagai independen, sedangkan income sebagai dependen. Tahap ini bertujuan melihat apakah wealth mempengaruhi income serta apakah earns masih berpengaruh secara langsung. Output kedua menunjukkan hasil pengaruh earns dan wealth terhadap income. Dari hasil ini dapat diketahui hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis, variabel intervening merupakan variabel perantara antara variabel independen dan dependen. Variabel ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh tidak langsung antar variabel. Dalam pengujiannya dilakukan 2 tahap regresi.
Tahap pertama untuk melihat pengaruh X terhadap Z, dan tahap kedua untuk melihat pengaruh X dan Z terhadap Y. Dengan demikian, analisis ini dapat menunjukkan hubungan langsung maupun tidak langsung dalam suatu model penelitian. Sekian dari presentasi dari kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.